Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rahmala Intan Bardila dari Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di video ini saya akan membahas mengenai studi kasus di pendidikan. Nah, ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah, yaitu Logika dan Penerapan Ilmiah sebagai tugas akhir mata kuliah ini. Teman-teman, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai analisis kasus. Nah, di sini saya tidak akan menjelaskan secara detail bagaimana SD ini, tapi SD ini tuh merupakan salah satu SD di Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Dan SD ini juga terletak cukup strategi, dan juga kita bisa melihat bahwa kanan dan kirinya ini adalah rumah warga. Kalau dilihat-lihat, warga di sana tuh terbilang cukup positif dan juga tidak mengganggu aktivitas pembelajaran dari SD ini. Karena kan kita harus tahu ya, kalau misalkan lingkungan juga sangat diperlukan gitu untuk menuntut ilmu agar proses pembelajaran itu berjalan secara lancar. Nah, SD ini juga kalau menurut saya halamannya cukup luas sekali, yaitu dengan di setiap sudutnya itu disediakan tanaman, pepohonan, dan juga lapangannya baik. Ruang kelas juga sangat banyak di SD ini. Dan juga ada disediakan fasilitas seperti fasilitas laboratorium, lalu juga perpustakaan, dan juga ada UKS. Dan jarang banget ya kalau misalkan di SD itu kan jarang sekali ya ada UKS. Jadi kalau menurut saya fasilitas di SD ini terbilang cukup memadai ya kalau misalkan kita lihat. Dan juga kalau menurut saya interaksi antara guru dan siswa juga terbilang cukup aktif sekali, karena guru itu sangat memperhatikan bagaimana anak-anak tersebut berkembang, dan guru juga sangat pintar sekali untuk mengelola kelas kalau saya lihat-lihat gitu ya. Dan juga interaksi antara siswa dengan siswa juga terbilang cukup baik. Anak-anak terlihat cukup sopan, dimana saat ada ibu guru sedang lewat, mereka memberi salam dan juga menyapa. Ini terbilang kalau menurut saya ini tingkat kesopanan dan juga tingkat attitude-nya dari anak-anak di SD ini terbilang cukup baik dan juga tidak meresahkan kita semua. Dan kalau menurut saya ini adalah gambaran mengenai bagaimana di SD ini. Namun menurut saya di SD ini terbilang waktu saya melakukan observasi di sana, saya melihat bahwa metode, model, dan media pembelajaran di SD ini tuh kurang bervariatif. Nah, mungkin kita akan bahas lebih lanjut mengenai mengapa dan mencari tahu kenapa sih SD ini tuh terbilang menggunakan metode, model, dan media pembelajaran kurang bervariatif. Mungkin nanti kita akan membahas di next selanjutnya. Pada studi kasus ini akan membahas mengenai masalah yaitu metode, media, dan model pembelajaran yang kurang bervariatif di salah satu SD Kecamatan Setiabudi. Pada saat saya melakukan observasi, di SD ini fasilitasnya cukup memadai. Namun permasalahan yang menonjol di SD ini adalah permasalahan mengenai metode, model, dan media pembelajaran yang kurang variatif. Di sekolah ini lebih mayoritas menggunakan konsep belajar behavioristik, yaitu di mana konsep belajar ini guru merupakan seorang pemegang kendali penuh selama pembelajaran sekaligus informasi utama. Nah, konsep belajar tersebut juga merupakan konsep yang cukup baik, namun perlu juga proses pembelajaran yang mengarah kepada student center agar anak lebih aktif dalam proses pembelajaran. Selain itu, metode pembelajaran yang digunakan di SD ini masih menggunakan metode yang kuno, yaitu metode ceramah. Metode ceramah tentunya boleh untuk dipakai dalam proses pembelajaran. Namun, jika terus menggunakan metode ini, siswa hanya mendengarkan saja dan akan terasa membosankan untuk memulai pembelajaran. Karena pada dasarnya, proses pembelajaran yang menyenangkan sangat diperlukan agar menciptakan proses pembelajaran yang efektif. Jika terus menggunakan metode ceramah, akan membuat siswa merasa bosan, sehingga tidak akan melahirkan proses pembelajaran yang efektif. Penggunaan metode pembelajaran perlu juga diperhatikan oleh setiap guru agar berlangsungnya proses pembelajaran yang dapat siswa pahami. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui gambaran umum kasus ini, maka terlebih dahulu kita mengetahui tujuan diadakannya studi kasus ini. Tujuan yang pertama diadakannya studi kasus ini adalah memberikan peluang pada penulis untuk menambah pengalaman bahwa menggunakan metode, model, dan media pembelajaran sangat diperlukan.
Yang kedua adalah memberi kesadaran kepada para guru bahwa penggunaan metode, model, dan media sangat diperlukan untuk dapat meningkatkan proses pembelajaran pada anak. Yang ketiga adalah menambah pengetahuan kepada penulis sebagai calon guru bahwa menggunakan metode, model, dan media pembelajaran sangat diperlukan untuk menghilangkan kebosanan dan kejenuhan siswa dalam menerima bahan pelajaran yang diberikan oleh guru. Untuk yang terakhir adalah memberikan peluang bagi anak dengan meningkatkan metode, model, dan media pembelajaran yang bervariatif akan meningkatkan hasil belajar anak dengan lebih mudah memahami materi pembelajaran dengan metode, model, dan media pembelajaran yang disesuaikan dengan materi yang disajikan oleh guru. Selanjutnya yaitu akan membahas mengenai deskripsi kasus. Di sini saya akan membahas 3 kasus di essay tersebut, yaitu tentang metode pembelajaran yang kurang bervariatif, media pembelajaran yang kurang bervariatif, dan model pembelajaran yang kurang bervariatif. Kasus yang pertama adalah mengenai metode pembelajaran yang kurang bervariatif, di mana metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasi rencana yang disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selama melakukan observasi ke dalam kelas di SD ini dengan mengikuti proses pembelajaran, saya menemukan bahwa masih adanya proses pembelajaran yang kuno, seperti metode pembelajaran yang biasa digunakan yaitu ceramah, dilanjut dengan tanya jawab dan latihan. Selain itu, di SD ini, pendekatan yang digunakan masih menggunakan pendekatan teacher center, yaitu guru adalah pengendali atau yang memiliki kekuasaan di kelas tersebut, sehingga banyak anak yang pasif untuk memulai pembelajaran. Di SD ini, guru juga sesekali menggunakan metode yang bervariasi seperti kelompok untuk mengajarkan sosialisasi dengan anak yang lain dan juga adanya program belajar di perpustakaan. Namun, metode pembelajaran yang digunakan hanya yang dapat dikuasai oleh guru saja, karena hal ini juga akan memakan waktu. Oleh karena itu, banyak anak di kelas tersebut bercanda, pindah dari kursi satu ke kursi lain, dan juga ada yang merasa bosan dan juga jenuh. Kasus yang ketiga mengenai media pembelajaran, di mana media pembelajaran ini adalah salah satu cara atau alat bantu yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Permasalahan di SD ini, mayoritas guru masih menggunakan media yang monoton, seperti menggunakan media buku sebagai penunjang proses belajar dan papan tulis sebagai alat bantu untuk menyampaikan materi. Di SD ini terbilang kurang variatif media pembelajarannya untuk keberlangsungan proses belajar. Anak hanya diminta untuk membaca dan memperhatikan guru menjelaskan di papan tulis, sehingga pada anak SD kelas rendah banyak yang tidak fokus dan serius dalam belajar. Pada saat dilakukannya observasi di kelas 3A, guru meminta anak untuk mencatat materi di buku. Hal ini menimbulkan kegaduhan, yaitu banyak siswa yang bercanda, banyak siswa yang berjalan dan berpindah dari kursi satu ke kursi lain, dan juga ada yang melamut, dan banyak juga kasus lainnya. Hal ini dibuktikan bahwa media pembelajaran berperan penting dalam proses keberlangsungan kegiatan belajar. Media belajar ini dibutuhkan bagi anak SD kelas rendah karena pada anak SD kelas rendah belum mampu untuk berpikir abstrak, dan jika hanya mengandalkan teori saja tanpa adanya bukti yang nyata, maka akan menyulitkan pemahaman bagi siswanya. Kasus yang ketiga yaitu mengenai model pembelajaran, di mana model pembelajaran menurut Joyce dan Wells adalah kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan belajar yang menyangkut sintaksis, sistem sosial, prinsip reaksi, dan sistem pendukung. Di SD yang menjadi objek tempat studi kasus, penulis menemukan bahwa model yang digunakan di SD ini hanya menggunakan model pembelajaran yang monoton, yang seharusnya menggunakan model yang sesuai dengan materi, tapi SD ini lebih sering menggunakan model pembelajaran yang efisien, seperti kelompok dan berpatok pada guru.
Guru di sini juga sesekali menggunakan model yang bervariasi, namun hal itu akan memakan waktu, seperti model pembelajaran berbasis proyek. Kelemahan inilah yang membuat guru di sini lebih memilih menggunakan model pembelajaran yang efisien dan tidak memakan waktu dengan hanya menggunakan teori, latihan, dan tanya jawab. Dari kasus inilah sehingga banyak anak yang kehilangan minat belajarnya seperti pada saat proses pembelajaran, sebagian anak kehilangan daya fokus belajar sehingga proses pembelajaran kurang kondusif. Hal ini juga akan memicu dampak dari siswanya, yaitu akan mendapatkan hasil belajar yang kurang memuaskan. Berikutnya adalah dampak dalam penggunaan metode, media, dan model pembelajaran yang kurang variatif. Yang pertama adalah siswa menjadi bosan dan jenuh selama melakukan proses pembelajaran. Yang kedua, siswa banyak bercanda dengan temannya. Yang ketiga, banyak siswa yang asik dengan dunia selama proses pembelajaran. Dan yang keempat adalah banyak siswa yang pindah dari kursi satu ke kursi lain. Hal ini akan menyebabkan pembelajaran tidak berjalan dengan kondusif dan efektif. Akan tetapi, kelebihan dari sekolah ini adalah guru dapat dengan cerdas mengelola kelas dengan baik, walaupun banyak anak yang bercanda, tetapi guru mampu mengendalikannya. Dari ketiga kasus ini, faktor yang menjadi penyebabnya adalah yang pertama yaitu kurangnya wawasan dan pengetahuan yang dimiliki oleh para guru. Yang kedua, kurangnya diskusi antara guru satu dengan guru lain. Dalam kegiatan berdiskusi dengan guru lain akan menambah wawasan juga mengenai bagaimana proses kegiatan belajar yang efektif digunakan. Yang ketiga, kurangnya kreativitas yang dimiliki oleh para guru. Disinilah sebaiknya para guru harus lebih meningkatkan kreativitas yang dimiliki sehingga proses pembelajaran berjalan secara efektif dan menyenangkan. Yang selanjutnya adalah kurangnya melatih kreativitas atau tidak adanya kesadaran diri untuk meningkatkan kreativitas yang dimiliki oleh para guru. Selanjutnya, kurangnya eksperimen dari para guru karena keterbatasan waktu. Lalu selanjutnya lagi adalah kurangnya sarana dan prasarana, dan yang terakhir adalah kurangnya waktu yang tersedia. Berikutnya ini adalah cara atau solusi serta alternatif untuk menyelesaikan ketiga kasus ini agar memiliki peluang atau inovasi. Yang pertama adalah meningkatkan wawasan dan pengetahuan yang dimiliki sehingga proses pembelajaran berjalan dengan baik. Yang kedua, perlu ditingkatkan diskusi dengan guru lain. Hal ini juga akan menambah wawasan dan pengetahuan. Di sini juga guru akan bersama-sama untuk mendiskusikan bagaimana proses pembelajaran menjadi menyenangkan. Yang ketiga, perlu adanya peningkatan kreativitas yang dimiliki oleh para guru sehingga metode, media, dan model pembelajaran dapat bervariasi. Yang keempat, perlu memiliki kesadaran diri bahwa meningkatkan kreativitas pada diri guru adalah hal yang penting untuk menunjang proses pembelajaran berjalan efektif. Yang kelima, perlu adanya eksperimen dari guru masing-masing. Hal ini juga akan meningkatkan kreativitas pada guru. Yang keenam, pemerintah perlu menyediakan fasilitas yaitu sarana dan prasarana yang memadai. Dan yang terakhir adalah sediakanlah waktu yang secukupnya untuk menunjang proses pembelajaran agar variatif. Baik, kesimpulan yang dapat diambil dalam studi kasus ini di salah satu SD Kecamatan Setiabudi adalah bahwa penggunaan metode, media, dan model pembelajaran sangat diperlukan agar berlangsungnya pembelajaran yang kondusif dan efektif. Karena jika tidak menggunakan ketiga hal tersebut akan juga berdampak pada siswanya yang akan kehilangan daya minat belajar dan motivasi. Oleh karena itu, perlu penggunaan metode, media, dan model pembelajaran untuk berlangsung proses belajar yang kondusif. Jika guru hanya baik untuk mengelola kelas, namun tidak menguasai ketiga hal tersebut, maka tidak akan terciptanya guru yang profesional. Karena guru yang profesional adalah orang yang terlibat dalam pendidikan yang tugasnya tidak hanya sekedar mentransfer ilmu dari guru kepada peserta, akan tetapi lebih dari itu.